Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di video kali ini kita akan membahas film lanjutan Rise of the Planet of the Apes, yaitu Dawn the Planet of the Apes. Buat teman-teman yang belum nonton alur film sebelumnya, link sudah saya taruh di deskripsi. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Di ending film sebelumnya, seorang pilot yang sebelumnya tertular penyakit misterius menularkan penyakitnya tersebut pada banyak orang sepanjang perjalanannya. Hanya dalam waktu singkat, penyakit tersebut menyebar menjadi pandemi global. Para ilmuwan akhirnya berhasil melacak, wabah penyakit ini berasal dari pengujian obat di laboratorium Genesis. Semua berawal dari seorang petugas laboratorium yang tercemar serum ALZ-113 yang sedang diuji cobakan pada spesies kera. Serum tersebut ternyata sangat mematikan untuk manusia, namun tidak berdampak apapun pada kera. Pihak pemerintah menghimbau jika mengalami demam, batuk, dan sakit tenggorokan sebaiknya tinggal di rumah. Wabah penyakit yang disebut flu simian ini telah membunuh setidaknya 150 juta jiwa dan akan semakin bertambah. Perintah karantina yang diberlakukan di semua negara membuat masyarakat resah. Terjadi krisis dan pemberontakan di mana-mana. Tingkat kehidupan saat ini adalah 1:500. Mereka yang tidak meninggal karena penyakit mungkin tewas karena kerusuhan. Krisis tersebut membuat fasilitas umum tidak terawat. Banyak pembangkit energi rusak karena tidak terurus. Tatanan sosial mulai runtuh, bahkan seluruh fungsi pemerintahan dihentikan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Para ilmuwan pun mulai berpikir mungkin ini adalah akhir dari peradaban manusia sampai tidak ada lagi manusia tersisa hidup di permukaan bumi. Sementara jauh di dalam hutan Moir, Caesar mengajak anak laki-lakinya si mata biru berburu bersama warga kera lainnya. Akan tetapi di tengah perburuan, seekor beruang besar menyerang si mata biru. Caesar melindunginya, beruntung dari belakang Koba menombak beruang itu hingga mati. Setelah perburuan selesai, mereka menunggang kuda kembali ke desa. Seiring berjalannya waktu, kera-kera tersebut tumbuh semakin banyak dan semakin cerdas. Caesar dan bangsa kera membangun desa kecil di tengah hutan sebagai tempat berlindung dari serangan hewan buas ataupun manusia. Tatanan sosial baru mulai terbentuk. Para kera membagi diri berdasar keahlian masing-masing seperti penjaga, pemburu, ataupun pengajar. Maurice, seorang utan, ditunjuk menjadi pengajar, mengajari anak-anak kera membaca dan menulis. Sementara Koba, simpanse agresif, dipercaya menjadi tangan kanannya. Hari ini istri Caesar yaitu Cornelia melahirkan anak kedua mereka yang nantinya akan diberi nama Cornelius. Kalau di film originalnya, Cornelius adalah nama ayah Caesar. Selain menjadi pengajar, Maurice adalah pengikut setia Caesar serta penasehat yang baik. Di film originalnya, spesies simpanse kebanyakan menjadi golongan ilmuwan karena lebih cerdas dibandingkan spesies kera yang lainnya. Sedangkan spesies orang utan dikenal karena memiliki pemikiran yang bijak. Mereka kebanyakan menduduki posisi penting di pemerintahan. Sementara spesies gorila yang berbadan kuat kebanyakan menjadi tentara bangsa kera. Sejak mereka membangun desa ini, 10 musim telah terlewati. 2 musim terakhir mereka tidak melihat tanda-tanda manusia. Mereka mulai berpikir apakah manusia sudah musnah. Sementara di perbatasan desa, Ash dan si mata biru berjalan-jalan. Ash berkata kalau dirinya lebih lincah maka tidak akan terkena serangan beruang. Mata biru sebenarnya mengidolakan Koba karena sifatnya yang pemberani dan sering memberikan nasihat-nasihat akan bahaya spesies manusia. Sedangkan Caesar ayahnya adalah sosok ayah yang terlalu protektif terhadap dirinya. Tiba-tiba mereka bertemu dengan seorang manusia bernama Carver. Karena panik, Carver melepaskan tembakan. Dan tak lama kemudian kawanan kera datang mengepung. We don't mean any harm. Caesar menghampiri rombongan manusia yang dipimpin seorang manusia bernama Malcolm. Mereka tidak bermaksud mengganggu dan tanpa sengaja lewat tempat ini. Lalu para manusia itu buru-buru pergi dan tanpa sengaja tas salah satu dari mereka terjatuh. Caesar kemudian memerintahkan 3 ekor simpanse mengikuti manusia-manusia tersebut. Mereka tinggal di sebuah zona karantina atau koloni di mana penyintas berada.
Sampai di pos penjagaan, mereka dijemput Dreyfus. Dreyfus adalah orang yang mengirim Malcolm ke hutan Muir untuk mencari pembangkit listrik yang sudah lama tidak digunakan. Malcolm berkata bahwa pembangkit listrik yang mereka cari ada di sekitar desa kera. Mereka bukan kera biasa, melainkan kera yang bisa berbicara. Awalnya Dreyfus tidak percaya, tapi jika itu benar, ia meminta mereka tidak menceritakan kepada siapapun agar tidak menimbulkan kepanikan. Tak lama kemudian, sampailah mereka ke zona karantina di mana banyak manusia selamat berada. Namun mereka tidak menyadari ada 3 ekor simpanse diam-diam mengikuti mereka. Setelah menemukan persembunyian manusia, Koba meminta agar mereka berperang. Manusia itu telah menembak Ash, anak roket mantan bos simpanse di penangkaran. Tapi Caesar menolak jika mereka memaksa berperang. Mereka bisa kehilangan apa yang sudah mereka bangun, terutama keluarga. Koba kemudian menunjukkan bekas-bekas lukanya. Selama bertahun-tahun ia menjadi kelinci percobaan manusia. Mereka membedah dan menyiksanya setiap hari. Rasa bencinya terhadap manusia akan tetap ada sampai kapanpun. Ia hanya ingin bangsa kera menunjukkan kekuatannya agar tidak ada lagi penindasan terhadap bangsa kera. Caesar berjanji ia pasti akan membuat keputusan terbaik untuk bangsa kera. Esok paginya, Caesar dan rombongan bangsa kera mendatangi koloni manusia. Semua orang ketakutan. Mereka tidak menyangka bakal diserbu pasukan kera. Apes do not want war. Namun ternyata kedatangan Caesar hanya untuk berdialog. Caesar berkata bangsa kera tidak menginginkan peperangan, tapi mereka akan melawan jika terpaksa. Ia juga memperingatkan tempat manusia di sini dan jangan pernah kembali ke hutan di mana mereka tinggal. Setelah itu Dreyfus menenangkan warganya. Sampai detik ini mereka dianggap kebal terhadap flu simian, jadi tidak perlu khawatir terkena wabah penyakit. Selain itu mereka punya senjata peninggalan militer, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan jika suatu saat kera-kera itu kembali ke tempat ini. Hanya saja dalam 2 minggu ke depan mereka kehabisan bahan bakar, dan satu-satunya harapan adalah pembangkit listrik yang ada di hutan Muir. That dam is the only option. We have to find other survivors. Yeah. Dreyfus sebenarnya berniat menyerang kera-kera tersebut karena mereka punya senjata lengkap. Tapi Malcolm melarangnya, akan jatuh banyak korban jiwa. Ia akan membujuk pemimpin kera itu agar memberi akses ke bendungan lalu memperbaiki pembangkit listrik. Ia mendengar pemimpin kera itu berkata kalau mereka tidak menginginkan peperangan. Artinya ada kesempatan melakukan dialog dengan mereka. Dan jika setelah 3 hari ia tidak kembali dari sana, Dreyfus boleh menggunakan caranya. You're not back in 3 days. I'm gonna kill every last one of them. Take me with you. What if someone gets hurt? I'm coming too. Singkat cerita, Malcolm, Ellie, Alex, Carver, dan 2 orang lainnya pergi ke hutan Muir. Sampai di sana, Malcolm sendirian mendatangi desa kera. Lalu di gerbang ia ditangkap kawanan kera. Malcolm kemudian menjelaskan apa maksud kedatangannya kepada Caesar. Dia hanya ingin pergi ke bendungan yang lokasinya tak jauh dari sini. Bendungan itu punya pembangkit listrik yang bisa digunakan untuk menyuplai daya di kota. Ia berjanji tidak akan merebut wilayah ini darinya dan jika berbohong maka Caesar boleh membunuhnya. Caesar mengerti keinginan Malcolm. Dia memperbolehkan rombongannya memperbaiki pembangkit itu dengan syarat tidak ada senjata. Malam itu Koba memprotes kebijakan Caesar. Jika manusia mendapatkan daya, mereka akan semakin berbahaya. Caesar beralasan kalau ia melihat rasa keputusasaan ada pada diri manusia. Jika mereka tidak diizinkan, maka ada potensi manusia-manusia itu menyerbu ke tempat ini. Jadi Caesar tidak mau mengambil resiko. Human work. Lalu si mata biru bertanya, kenapa sang ayah tidak menuruti perkataan Koba. Caesar memberitahu bangsa kera tidak boleh berperang. Berperang adalah sifat manusia, dan dari manusialah Koba mempelajari kebencian. Sementara di tenda, Carver berpendapat bahwa kera-kera itu tidak bisa dipercaya. Sejak awal, Carver memang tidak menyukai kera-kera itu dan lebih baik menyerangnya. Carver, you better shut up before I kick your ass.
Esok paginya pekerjaan dimulai. Caesar dan Maurice mengawasi mereka. Sementara Koba dan 2 anak buah setianya mendatangi gudang persenjataan di zona karantina. Mereka melihat manusia-manusia itu berlatih menembak. Lalu tanpa sengaja seseorang memergokinya. Koba pura-pura bodoh agar manusia-manusia itu menganggapnya tidak berbahaya lalu membiarkannya pergi. Lalu di bendungan saat perbaikan sedang dilakukan, tebing tiba-tiba runtuh. Perbaikan itu pun terpaksa dihentikan karena Carver terluka. Malcolm berterima kasih kepada Caesar karena telah menyelamatkan mereka. Saat Ellie lagi mengobati luka Carver, Cornelius tiba-tiba ingin bermain. Lalu tanpa sengaja ia menemukan senjata yang disembunyikan Carver. Melihat senjata itu, Caesar menjadi marah. Manusia membohonginya lalu memintanya jangan kembali ke tempat ini. Malcolm tidak menyerah begitu saja lalu pergi ke desa Kerah bersama Ellie. Ia meminta Caesar mengizinkannya memperbaiki pembangkit dan berjanji akan mengusir Carver. Namun saat ini Caesar sedang bersedih. Cornelia tengah sakit keras. Ellie berkata kalau ia punya obat untuknya. I have medicine. Karena kebaikannya, Caesar akhirnya mengizinkan Malcolm tinggal tapi hanya 1 hari saja. Bangsa Kera akan membantu mereka untuk mempercepat perbaikan agar manusia bisa segera meninggalkan tempat ini. Setelah kembali ke tenda, Foster meminta Carver sendirian menunggu di mobil agar tidak berbuat kekacauan. Sore itu, saat Koba kembali ke desa, Mata Biru memberitahu kalau Caesar sedang membantu manusia di bendungan. Sampai di sana, Koba bertindak kasar, mendorong Alex sampai terjatuh. Maurice langsung pasang badan melindunginya. Lalu Koba berkata Caesar lebih mementingkan manusia daripada bangsanya sendiri. Caesar adalah kera penakut dan menyukai manusia. Tidak terima dengan perkataannya, Caesar menghajar Koba. Caesar memperingatkan Koba kalau kera tidak menghasut sesama kera. Menyadari kesalahannya, Koba meminta maaf lalu pergi meskipun dengan perasaan kesal. Malam itu Caesar menasihati si Mata Biru. Dia adalah putranya, seharusnya mendengarkannya. Tapi si Mata Biru yang terlanjur terhasut Koba mengabaikan perkataan ayahnya. Anak buah Koba bertanya kenapa Koba tidak memberitahu Caesar tentang senjata manusia. Koba berkata mereka harus merahasiakannya karena ia punya rencana yang lebih baik. Lalu Koba menemui si Mata Biru menghasut kalau ayahnya terlalu menyukai manusia. Jika terus dibiarkan maka bangsanya dalam bahaya. Esok paginya di tenda, Maurice menghampiri Alex. Alex memberi Maurice sebuah buku sebagai hadiah terima kasih karena telah menjaganya saat diserang Koba. Lalu mereka berdua duduk membaca buku bersama seolah tidak ada perbedaan di antara mereka. Maurice akhirnya mengerti ternyata tidak semua manusia itu jahat. Sebagian dari mereka juga hanya ingin hidup dalam kedamaian. Lalu di gudang senjata, Koba lagi-lagi mendatangi 2 orang yang ia temui sebelumnya. Koba berlagak bodoh dan berpura-pura kalau ia menyukai manusia. Oh, you want a drink? Lalu dengan sigap, Koba merebut senjata yang mereka pegang lalu menembak mereka berdua. Sementara di bendungan, Malcolm akhirnya berhasil menghidupkan pembangkit listrik. Mereka sangat senang akhirnya cahaya kembali bersinar di malam hari. Orang-orang koloni menyalakan gadget mereka untuk mengenang keluarga yang telah tiada. Tidak terkecuali Dreyfus, gara-gara flu simian ini ia kehilangan keluarganya. Itulah alasan kenapa Dreyfus tidak menyukai kera-kera tersebut. Caesar menganggap keberhasilan itu adalah kerjasama antara manusia dan bangsa kera. Lalu mengajak Malcolm ke desa kera untuk melihat apakah listrik di kota sudah menyala. Di parkiran, Koba mendatangi Carver yang lagi ngalamun sendirian. Tanpa basa-basi, Koba menghajar Carver sampai tewas. Setelah itu, Koba mengendap-endap masuk ke desa menembak Caesar dengan senjata yang ia bawa. Sementara anak buahnya diberi tugas membakar desa. Lalu Koba berteriak di tengah kerumunan, manusia membawa senjata dan membunuh Caesar. Ia juga menyebut kalau manusia membakar desa. Warga kera pun menjadi emosi lalu menyatakan perang dengan bangsa manusia. Koba menghampiri si Mata Biru lalu berkata kalau ia bertekad akan membalaskan kematian Caesar.
Maurice meminta Malcolm dan yang lainnya segera pergi dari sini sebelum kera-kera itu membunuhnya. Setelah listrik menyala, Dreyfus menggunakan radio untuk menemukan orang-orang yang hilang. Tapi ia malah mendapat kabar buruk dari pos penjagaan kalau bangsa kera menyerbu gudang senjata. Senjata-senjata itu kemudian mereka gunakan untuk menembaki manusia. Singkat cerita, baku tembak pun tak terhindarkan. Koba memerintahkan warga kera menangkap manusia yang melarikan diri. Kera-kera itu pun tanpa ampun mengejar manusia ke segala arah lalu mengurungnya di suatu tempat. Sementara para kera yang setia kepada Caesar seperti Maurice, Rocket, dan beberapa ekor gorila ditangkap lalu dikurung di dalam sebuah bus. Esok paginya, Malcolm menemukan Caesar dalam keadaan sekarat di tengah hutan. Caesar memberitahu Malcolm kalau Koba adalah pelaku penembakan dirinya. Lalu Caesar meminta Malcolm mengantarnya ke rumah Will karena bersembunyi di sana lebih aman daripada mendatangi koloni yang saat ini dikuasai Koba dan warga kera. Alex memberitahu Malcolm ternyata rumah ini adalah rumah tinggalnya dulu. Gak heran Caesar begitu dekat dengan manusia. Lalu Ellie berkata peluru yang bersarang di tubuh Caesar harus segera dikeluarkan, jika tidak ia akan mati. Namun alat-alat itu ada di koloni. Malcolm berkata kalau ia akan menyelinap masuk ke koloni untuk mengambilnya. Bagaimanapun juga hanya Caesar yang bisa menghentikan kekacauan ini. You ape prisoner now! Sementara di koloni, Koba mengumumkan bahwa manusia adalah tahanan bangsa kera. Jika mereka macam-macam, para kera tidak segan menembak mereka semua. Dari dalam bus, Maurice berbicara kepada si mata biru. Mereka tetap setia kepada Caesar dan meminta si mata biru menjaga dirinya. Saat Malcolm menyelinap masuk, tanpa sengaja ia bertemu si mata biru. Akan tetapi mata biru tidak menembaknya. Father, he's alive. Lalu Malcolm memberitahu kalau ayahnya masih hidup. Ia akan kembali setelah mengambil peralatan untuk mengobatinya. Sampai di rumah Will, Caesar memberitahu bahwa Koba adalah kera yang menembaknya. Ia telah mengkhianati kepercayaannya dan terang-terangan melakukan kudeta. Caesar bertanya di mana ibu dan adiknya. Mata biru berkata untuk sementara mereka aman, namun pengaruh Koba sangatlah kuat. Sebagian besar dari mereka mengikuti perintahnya karena merasa takut. Mereka semua saat ini ada di menara manusia, sementara para pembangkang dikurung. Setelah peluru yang bersarang di tubuhnya dikeluarkan, kondisi Caesar mulai membaik. Mata biru meminta maaf kepada ayahnya, seharusnya sejak awal ia mendengarkannya. Saat melihat foto masa kecil ayahnya, mata biru mengerti kenapa sang ayah begitu dekat dengan manusia. Caesar tidak pernah menyangka jika Koba akan berkhianat. Ia mempercayainya karena Koba adalah kera, di mana kera tidak akan mengkhianati kera lainnya. Yang ternyata keyakinannya itu salah. Untuk saat ini, Caesar tidak bisa berbuat banyak untuk warganya karena kera itu cenderung mengikuti kera yang lebih kuat, sedangkan dirinya sedang terluka. Mata biru berkata ia akan kembali ke koloni untuk membebaskan kera dan manusia, lalu membawa kera yang setia ke sini. Singkat cerita, mata biru diam-diam menyelinap ke tempat di mana Maurice dan yang lain ditahan. Ia memberitahu kalau ayahnya masih hidup lalu memberitahu rencana penyelamatannya. Malam itu, kera-kera yang ditahan memancing keributan. Maurice dan yang lainnya mengerahkan semua kekuatan untuk membalik bus agar menimpa mereka. Dan setelah itu, si mata biru membebaskan mereka dan para manusia. Karena Koba dan yang lain sedang berada di puncak menara, mereka dengan mudah melarikan diri. Setelah sampai di rumah Will, mata biru memberitahu kalau Koba memaksa kera betina dan anak-anak agar mau bergabung dengan mereka di puncak menara. Tanpa pikir panjang, Malcolm dan para kera menuju menara melalui terowongan bawah tanah. Sampai di sana, Malcolm meminta Caesar dan yang lainnya memanjat. Ia berharap Caesar bisa segera menyelesaikan konflik bangsanya. Akan tetapi, Dreyfus diam-diam memasang bom peledak di kaki menara untuk membunuh semua kera tersebut. Tentu saja Malcolm tidak membiarkannya. Ia menodongkan senjata ke arah Dreyfus meminta agar ia tidak melakukannya. Karena saat ini Caesar berada di atas menara untuk menghentikan konflik. Lalu di atas menara, Caesar meminta Koba menyudahi kudetanya dan bersatu kembali dengannya. Tapi Koba menolak. Ia melakukan semua ini agar bangsa kera tidak dijajah manusia. Caesar, Koba. Lalu terjadilah adu kejantanan di antara keduanya. Caesar menyebut Koba tidak berperang demi kera tapi demi dirinya sendiri. Ia mendengar bahwa Koba membunuh anak Rocket.
padahal kera tidak membunuh sesama kera. Sementara di bawah, Dreyfus mulai tidak waras. Ia tidak takut meski diancam menggunakan senjata. Ia lebih memilih meledakkan diri bersama menara ini daripada harus tunduk pada bangsa kera. Dan akhirnya Dreyfus pun membuktikan omongannya tersebut. Runtuhnya menara itu tidak membuat pertarungan Caesar dan Koba berhenti. Sampai akhirnya Caesar berhasil mendesak Koba ke tepi reruntuhan. Koba memohon agar Caesar menolongnya. Namun saat meraih tangannya, Caesar berkata Koba bukanlah bangsanya, lalu menjatuhkannya. Setelah konflik itu berakhir, Malcolm meminta Caesar segera meninggalkan tempat ini. Ia memberitahu kalau Dreyfus menghubungi pihak militer untuk memusnahkan bangsa kera. Jika mereka bertahan di tempat ini, maka pertempuran besar akan terjadi. Lalu Caesar berkata, pertempuran yang sebenarnya sudah dimulai. Manusia tidak mungkin memaafkan bangsa kera. Caesar meminta Malcolm dan keluarganya menjauh dari tempat ini demi keamanan. Caesar menganggap Malcolm adalah manusia baik dan akan selalu mengingatnya. Caesar akhirnya kembali mendapatkan kepercayaan bangsa kera untuk menjadi pemimpin dan akhirnya film pun selesai. Sebagai film lanjutan dari film pertamanya, film kedua ini bisa dibilang memuaskan. Selain menceritakan kisah awal krisis peradaban umat manusia akibat wabah penyakit, film ini juga menceritakan awal peperangan dua spesies yang akan berlanjut di film ketiganya. Namun, jika diperhatikan, peperangan bukan berawal karena ada dua spesies cerdas saling berebut kekuasaan, tapi justru konflik internal yang terjadi pada bangsa kera itu sendiri. Awalnya, kera dan manusia menjalani hidup di wilayahnya masing-masing. Caesar sendiri mengizinkan manusia menghidupkan pembangkit agar manusia bisa bertahan hidup. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagai presiden bangsa kera, Caesar sangat memperhatikan kedamaian warganya. Jika saat itu Caesar menuruti Koba menolak memberi manusia akses ke bendungan, sudah pasti Dreyfus menggunakan senjata untuk menghabisi Caesar dan rakyatnya. Akan tetapi, kebencian Koba terhadap manusia membuatnya mengkhianati Caesar demi kepuasan akan balas dendam dan kekuasaan. Yang pada akhirnya serbuan bangsa kera pada koloni manusia membuat Dreyfus meminta bantuan militer, yang berujung pada War the Planet of the Apes di film ketiganya. Nah, itulah alur film Dawn the Planet of the Apes. Terima kasih udah menonton, sehat selalu buat kalian dan sampai jumpa di next video.